Progres pembangunan jembatan Cemara Ujung Sungai Andai kembali menjadi sorotan setelah Komisi 3 DPRD Banjarmasin meninjau lokasi proyek jelang tengah hari Rabu 3 Desember 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pembangunan tahap ketiga sekaligus mengevaluasi kerusakan yang muncul pada bagian jembatan yang dibangun pada tahap awal. Progres pembangunan jembatan Cemara Ujung Sungai Andai kembali menjadi sorotan setelah Komisi 3 DPRD Banjarmasin meninjau lokasi proyek jelang tengah hari Senin 1 Desember 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pembangunan tahap ketiga sekaligus mengevaluasi kerusakan yang muncul pada bagian jembatan yang dibangun pada tahap awal. Menurut laporan resmi Dinas PUPR Banjarmasin, pembangunan tahap ketiga dengan nilai kontrak sekitar 2,3 miliar rupiah telah mencapai 73,77% atau selisih deviasi minus 2,93% dari target. Namun pekerjaan diperkirakan tetap selesai sesuai batas waktu kontrak pada 22 Desember 2025. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar Wetakuni Prima TV di sela-sela kunjungan bersama anggota Komisi 3 didampingi Dinas PUPR Banjarmasin menyatakan sangat mengapresiasi progres pembangunan di tahap ketiga namun menyayangkan kondisi jembatan dari pekerjaan tahap pertama yang belum sempat difungsikan sudah mengalami kerusakan. Dari peninjauan di lapangan, kerusakan mencakup bagian struktur jembatan, one oprit, yang mengalami retakan serta tergerus banyu sungai. Dinas PUPR sebelumnya menjelaskan kerusakan dipicu faktor alam, termasuk tekanan kuat arus sungai. Namun Komisi 3 menilai alasan tersebut karena dapat dijadikan pembenaran tanpa disertai perencanaan teknis yang matang sejak awal. Yang kita lihat hari ini mungkin dengan kontrak yang ada, pekerjaan bisa selesai dalam artian pekerjaan kontrak di tahun 2025 ini selesai dengan 100%. Cuman kita melihat dengan keadaan yang ada ini, kita sangat menyayangkan pekerjaan tahap pertama itu banyak yang rusak, belum bisa dioperasikan, banyak yang rusak dengan yang diberikan, pernyataan yang diberikan oleh Dinas PUPR tadi ada sebagai beberapa macam yang banyaknya itu dengan keadaan alam yang mengakibatkan pekerjaan itu rusak. Nah, mungkin nantinya pada saat pembangunan jembatan-jembatan berikutnya, kami berharap kepada pihak PUPR dengan ini untuk mengkaji dengan benar sebelum melaksanakan pekerjaan ini. Politisi dari Partai Golkar ini menyatakan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan jembatan dikarenakan total anggaran yang telah akan dikeluarkan sangat besar. Jika di total pembangunan jembatan memakan biaya sekitar 36 miliar rupiah, sudah dapat membangun jembatan girder yang dapat dilalui mobil. Tapi yang dibangun jembatan gantung yang hanya dapat dilewati roda 2. Muhammad Ridho Akbar menambahkan, pembangunan yang dilakukan secara bertahap justru membuat warga Sungai Andai dan sekitarnya terus menanggung beban kemacetan karena belum ada akses penghubung yang dapat difungsikan. Sehingga 2026 jembatan ini benar-benar selesai dan dapat digunakan warga. Ini kita sangat menyayangkan, ini kan sudah tahap pertama 12 miliar, tahap kedua 10 miliar, tahap ketiga 2,3 miliar belum selesai juga, dan kita minta tadi tahap terakhir tadi 2026 tambah lagi sekitar 14 miliar baru pekerjaan bisa selesai. Kenapa dengan anggaran sebesar itu tidak membangun jembatan girder aja yang benar-benar girder seperti itu, bukan jembatan gantung agar bisa mobil bisa lewat. Nah, mungkin evaluasi ke depannya nantinya kita sama-sama berbenah untuk kalau bisa membangun jembatan itu sama direncanakan dengan matang dan jangan bertahap seperti ini karena kasihan masyarakat di sini juga karena wilayah Sungai Andai yang kita lihat sangat macet seperti itu. Jadi ini kan sangat ditunggu masyarakat untuk bisa difungsikan. Kita berharap ya tahun depan lah karena anggaran sudah ada, dengan anggaran 14 miliar ini bisa diperbaiki dan masyarakat bisa menikmati pekerjaan. Jembatan Cusa merupakan penghubung antara kawasan Sungai Andai dan Sultan Adam Banjarmasin Utara.